Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah mukjizat Nabi Isa yang disebutkan Al-Quran. Setiap nabi pasti membawa mukjizat. Mukjizat sendiri adalah perkara luar biasa sebagai bukti kenabian. Umumnya mukjizat seorang nabi sesuai dengan keadaan penduduk zaman nabi tersebut diutus. Demikian halnya mukjizat Nabi Isa, alaihi salam, yang salah satunya mampu menyembuhkan penyakit kusta yang dialami masyarakat ketika itu. Selain itu, masih banyak mukjizat lain yang dibawanya, sebagaimana yang disebutkan ayat berikut. Yang artinya, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda, mukjizat, dari Tuhanmu, sesungguhnya aku membuatkan bagimu, sesuatu, dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu, aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras, belang. Aku menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu orang-orang mukmin. Ali Imran 49. Selain yang disebutkan ayat di atas, mukjizat Nabi Isa alaihi salam juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Syekh Ali bin Said Al-Qahtani mencatat tidak kurang dari 7 mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu 1. Kelahiran tanpa ayah. Syekh Ali bin Said menyebutkan, kelahiran Nabi Isa alaihi salam sendiri adalah mukjizat. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran saat malaikat Jibril datang menemuinya dan mengabari akan memberikan anugerah seorang anak laki-laki. Maryam pun heran, bagaimana bisa seorang perempuan yang tidak tersentuh laki-laki bisa hamil? Namun, demikianlah ketetapan Allah. Ketika menghendaki sesuatu, maka apapun bisa terjadi. Informasi tentang mukjizat tersebut terungkap dalam pernyataan Jibril, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Dalam kondisi terheran, Maryam bertanya, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur. Maryam 19-20. 2. Mampu berbicara dalam buayan. Setelah melahirkan, Maryam keluar menemui kaumnya sambil menggendong sang bayi. Sontak hal itu mengundang keheranan mereka. Tak sedikit di antara mereka yang menuduh Maryam telah berbuat keji. Meski demikian Maryam tidak menjawab. Alih-alih menjawab, ia memberi isyarat kepada bayi yang dibawanya agar menjawab pertanyaan mereka. Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Tanya mereka. Namun Allah menunjukkan kuasanya. Bayi yang masih dalam buayan itu angkat bicara seraya membantah semua tuduhan yang dialamatkan pada ibunya sekaligus menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang kelak akan menjadi seorang nabi. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Maryam 30. Mukjizat ini kembali ditegaskan dalam ayat yang lain, engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Al-Maidah 110. 3. Membentuk burung dari tanah. Muhammad ibn Ishaq meriwayatkan, Allah menciptakan sejumlah perkara melalui tangan Isa, alaihi salam. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan kuasanya dalam membangkitkan makhluk setelah kematian, serta menciptakan makhluk sesuai dengan kehendaknya dari sesuatu yang terlihat maupun yang tidak. Maka melalui Isa alaihi salam meniup tanah yang ada di tangannya, tanah itu menjadi burung dan hidup atas izin Allah. Hal itu dilakukan di hadapan kaumnya. Setelah hidup burung itu terbang hingga tak lagi terlihat. Setelah tak terlihat, burung tersebut kembali mati. Hikmahnya untuk membedakan mana ciptaan Allah dan mana ciptaan makhluk. Mukjizat itu dilansir dalam Al-Quran, ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu, seperti bentuk burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung, yang sebenarnya dengan seizinku. Al-Maidah 110. 4. Menyembuhkan orang buta dan kusta atas izin Allah. Nabi Isa, alaihi salam juga memiliki mukjizat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan menyembuhkan penyakit kusta yang banyak dialami masyarakat di zamannya. Ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Al-Maidah 110. Semua itu dilakukan Nabi Isa, alaihi salam di hadapannya. Yang salah satu hikmahnya tak lain adalah membuktikan kebenaran dari Allah bahwa ia adalah Nabi dan Rasul-Nya yang diutus kepada kaum Bani Israel. 5. Menghidupkan orang mati dan mengeluarkannya dari kubur. Mukjizat Nabi Isa, alaihi salam berikutnya adalah menghidupkan orang mati dan mengeluarkannya dari kubur, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Al-Maidah 110. Ibnu Abbas mengisahkan, pada suatu ketika orang-orang Hawari berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, seandainya engkau mampu membangkitkan seorang laki-laki yang pernah menyaksikan bahtera Nabi Nuh, tentu ia bisa bercerita kepada kami tentangnya. Kemudian,
Nabi Isa alaihi salam pun pergi bersama mereka hingga sampailah di sebuah gundukan tanah. Kemudian Nabi alaihi salam mengambil segenggam tanah darinya, seraya berkata, "Apakah kalian tahu segenggam tanah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Nabi menerangkan, "Ini adalah Ka'ab bin Nuh." Sang Nabi lantas memukul gundukan tanah tadi dengan tongkatnya, sambil berkata, "Bangunlah atas izin Allah." Tiba-tiba Ham bin Nuh bangkit sambil menggoyang-goyangkan tanah yang ada di kepalanya yang sudah beruban. Kemudian Nabi Isa, alaihi salam bertanya kepadanya, "Apakah seperti itu keadaanmu saat meninggal?" Ia menjawab, "Tidak, saat meninggal dunia, justru aku masih muda. Namun, aku mengira sekarang ini kiamat. Karenanya, aku sudah beruban." Setelah dihidupkan, Ka'ab bin Nuh bercerita tentang bahtera Nabi Nuh alaihi salam, mulai dari panjang, lebar, tinggi, dan penumpungnya, tak terkecuali tentang kejadian-kejadian yang dialami selama perjalanan dalam bahtera tersebut. 6. Turun makanan dari langit pada suatu ketika, Nabi Isa, alaihi salam juga pernah diminta para pengikutnya untuk menurunkan hidangan dari langit. Demikian permohonan mereka sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ingatlah ketika para pengikut setia Isa berkata, "Wahai Isa putra Maryam, sanggupkah, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Al-Maidah 112. Mereka mengaku ingin hidangan itu agar hati mereka tenteram serta lebih yakin akan kebenaran sang Nabi. Kemudian Nabi alaihi salam pun berdoa, seraya memohon sebuah hidangan yang turun langsung dari langit. Allah pun mengabulkannya. "Sesungguhnya aku akan menurunkannya, hidangan itu, kepadamu." Namun, turunnya hidangan itu disertai peringatan, siapa yang kufur di antara mereka setelahnya, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang tidak pernah Allah timpakan kepada siapapun sebelum mereka. 7. Mengetahui perkara gaib mukjizat Nabi Isa, alaihi salam berikutnya adalah mengetahui makanan para pengikutnya, serta mengetahui makanan apa saja yang tersimpan di rumah-rumah mereka. "Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu." Ali Imran 49. Dengan mukjizat ini, Nabi Isa, alaihi salam tahu si fulan makan makanan ini dan minum minuman ini. Ia juga tahu si fulan menyimpan makanan apa saja di rumahnya. Meski demikian, masih banyak saja yang kufur dan tidak mengimani kenabiannya. Wallahu a'lam. Sekian dan terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.